Jawawarta Jawa TV. Pada setiap ambang masa pemilihan umum, pemilu presiden dan wakil presiden, atau pemilihan kepala daerah pilkada, pewacanaan tentang Satrio Piningit yang dikaitkan dengan kehadiran Ratu Adil selalu menguat di lingkup masyarakat, terutama masyarakat Jawa. Akan tetapi, pewacanaan tentang Satrio Piningit dan Ratu Adil biasanya hanya berakhir pada pewacanaan. Mengingat sang Satrio Piningit yang berhasil menjabat sebagai presiden atau pemimpin negara atau kepala daerah belum dianggap ideal oleh sebagian masyarakat sebagai Ratu Adil. Seorang pemimpin yang diharapkan sebagai penyala pelita di kala negeri dalam kegelapan. Seorang pemimpin yang bersifat arif dan bersikap adil hingga mampu menebarkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pewacanaan tentang Satrio Piningit Sang Ratu Adil terus bergulir dan masih aktual hingga sekarang. Karenanya, pewacanaan tersebut tidak hanya diramaikan di lingkup masyarakat elit, namun pula di lingkup masyarakat menengah dan bawah. Pewacanaan tersebut tidak hanya disemarakkan di lingkup para politisi, namun pula para budayawan. Pewacanaan tersebut tidak hanya digegap-gempitakan melalui berbagai media massa, baik cetak maupun digital, namun gemanya sampai merambah ke warung-warung kopi, angkringan, hingga tempat-tempat ziarah yang notabene dikunjungi oleh para pelaku spiritual. Berbicara mengenai Satrio Piningit, Sang Ratu Adil tidak bisa dilepaskan dengan ciri-cirinya. Secara faktual, bahwa ciri-ciri Satrio Piningit Sang Ratu Adil bukan hanya disebutkan dalam Uga Wangsit Siliwangi dan Serat Musarar Jayabaya, melainkan pula Serat Sabdo Palon. Di dalam naskah tersebut, ciri-ciri Satrio Piningit Sang Ratu Adil dapat ditemui pada salah satu podonya yang menyebutkan sebagai berikut. Sang Prabu diaturi nyektosi. Ing besuk yen ana wong Jawa ajeneng tuwa, agegaman kawruh ya iku sing diemong Sabdo Palon. Wong Jawa arep diulang weruh marang bener luput. Dari salah satu podo dalam Serat Sabdo Palon tersebut, dapat diketahui bahwa Satrio Piningit Sang Ratu Adil memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Satrio Piningit Sang Ratu Adil adalah orang Jawa tulen. Artinya, dia bukan saja lahir, besar, dan dewasa di tanah Jawa, melainkan pula memiliki jiwa Jawi. Karena memiliki jiwa Jawi, dia selalu menerapkan ajaran-ajaran dan kebijakan-kebijakan para leluhur Jawa yang direfleksikan melalui cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Dia selalu menunjukkan diri sebagai orang Jawa yang bukan sekadar dilihat dari tato lahir, melainkan dari tato batin. Pengertian lain, ciri kejawaannya dapat dilihat dari cerminan jiwanya melalui tutur kata, unggah-ungguh, sopan santun, kesahajaan yang tidak penuh basa-basi dan penuh kepalsuan. Satrio Piningit Sang Ratu Adil bernama Tua
Artinya dia menyematkan nama sebagaimana dimiliki oleh seorang yang sudah menikah. Dalam hal ini, sebagian masyarakat menafsirkan bahwa dia tidak lagi berusia kanak atau remaja, namun sudah menikah sehingga telah menyandang nama tua. Namun sebagian masyarakat lain menafsirkan bahwa dia menyandang nama tua sebagaimana disematkan oleh para leluhur Jawa yang hidup pada beberapa ratus atau beberapa abad silam. Dari urian di muka, bisa disimpulkan bahwa Satrio Piningit Sang Ratu Adil memiliki ciri sebagai orang Jawa berjiwa Jawi yang menyandang nama tua. Satrio Piningit Sang Ratu Adil merupakan sosok pemimpin ideal karena memiliki pengetahuan yang luas dan sangat memadai. Pengetahuan yang menjadi senjata andalan bagi dirinya bukan sebatas bidang politik dan ketatanegaraan, namun pula bidang ekonomi, hukum, seni budaya, sosial, kesusastraan, filsafat, dan sebagainya. Melalui pengetahuan yang luas dan memadai, Satrio Piningit Sang Ratu Adil dapat mengatasi berbagai masalah bangsa dan negaranya dengan cerdik, sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Dengan demikian, dia akan menjadi sosok ideal karena memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat, serta meningkatkan citra negara pada dunia. Tidak heran pula, dia akan dikagumi oleh seluruh tokoh dunia hingga dijadikan sebagai pemimpin teladan. Dari urian di muka, bisa disimpulkan bahwa Satrio Piningit Sang Ratu Adil memiliki ciri sebagai orang Jawa berjiwa Jawi yang menyandang nama tua. Menurut mitos yang beredar di masyarakat, bahwa Prabu Brawijaya yang sanggup mengantarkan Majapahit pada puncak kejayaan karena diasuh oleh Sabdepalon. Namun sesudah Sabdepalon meninggalkan Brawijaya, Majapahit mengalami masa surut. Pasca surutnya Majapahit, Kesultanan Demak Bintoro timbul sebagai kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Suatu kerajaan yang menandai berakhirnya kerajaan Hindu di tanah Jawa. 500 tahun sesudah Sabdepalon meninggalkan Prabu Brawijaya akan muncul kembali dalam Condro Sengkolo lawan Sabto Ngesti Aji atau tahun 1877 Jawa atau tahun 1945. Dengan demikian, Sabdepalon sudah muncul pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Dari sini bisa dikatakan bahwa Satrio Piningit Sang Ratu Adil yang mendapat dukungan Sabdepalon di mana identik dengan para tokoh kunci masa itu adalah Presiden Insinyur Soekarno. Bila mengacu pada pendapat di muka, maka Sabdepalon dan Satrio Piningit Sang Ratu Adil telah muncul di bumi pertiwi. Akan tetapi, masyarakat Indonesia terus menanti kemunculan Satrio Piningit Sang Ratu Adil sesudah tahun 1945. Mengingat sosok dambaan mereka sebagai pemimpin negara ideal belum dirasa memberikan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi bangsa dan negaranya. Lantas bagaimana sosok Satrio Piningit Sang Ratu Adil Aswan Sabdepalon yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia? Berdasarkan fakta yang ada, sosok pimpinan ideal yang muncul sesudah sekian masa dirahasiakan oleh zaman tersebut akan dikelilingi oleh para penasihat yang tidak mendahulukan kepentingan pribadi, keluarga, golongan, kelompok, dan partainya, melainkan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat. Sehingga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang mendapat prioritas dari tokoh dambaan mereka akan membawa kemajuan bangsa dan negara.
Disebutkan dalam serat Sabda Palon bahwa Satrio Piningit Sang Ratu Adil akan menjadi guru bagi orang Jawa. Guru yang akan menunjukkan sesuatu yang dianggap benar dan sesuatu yang dianggap salah. Lantas seperti apa sesuatu dianggap benar atau dianggap salah? Sesuatu akan dianggap benar bila semua orang mengatakan benar. Dengan demikian, sesuatu dianggap benar tidak menurut orang satu, sementara orang lain menganggapnya salah. Benar tidak menurut kelompok atau golongan satu, sementara kelompok dan golongan lain salah. Dari urian di muka, menjadi jelas bahwa Satrio Piningit Sang Ratu Adil akan mengajarkan tentang kesejatian dan kepalsuan. Sehingga orang-orang yang mendapatkan pelajaran dari Satrio Piningit Sang Ratu Adil akan dapat membedakan mana emas dan mana kuningan, mana rotan dan mana akar, mana yang sejati dan mana yang palsu. Dari sini mereka akan meniti jalan kebenaran sesudah dapat melihat jalan kesalahan yang menyesatkan. Alhasil, seluruh rakyat yang hidup semasa pemerintahan Satrio Piningit Sang Ratu Adil akan memiliki mental, moral, dan spiritual yang brilian, hingga negara berpeluang mencapai puncak peradabannya.